Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi audiometri. Pemeriksaannya menggunakan dua jenis ya, menggunakan Fortune sama acoustic reflect. Jadi kalau versi sebelumnya hanya yang Fortune, yang ini pakai dua jenis pemeriksaan. Ini versi PHP-nya versi 8.2, kemudian versi Laravel-nya versi 12. Lalu karena ini menggunakan Laravel dan Python, berarti Laravel-nya juga jalankan, kemudian Python-nya juga dijalankan servernya. Kalau dua-duanya sudah running, tinggal buka browser kemudian buka aplikasinya. Nah, ini sudah running semua. Browser kemudian buka URL-nya. Ini tampilan pertamanya, kemudian login admin. Ya, ini tabnya. Kemudian ini menu dokter bisa diedit, kemudian tambah misalnya. Kemudian data dokter bisa diekspor ke Excel, bisa, kemudian di PDF juga bisa. Lalu berikutnya data pasien, saya tambah pasien. Data pasien juga bisa diekspor ke PDF, ke Excel juga bisa. Lalu berikutnya ke manajemen pemeriksaan tadi pasien yang sudah ditambahkan, kemudian masukkan tanggal dan jam pemeriksaan, kemudian pilih jenis tes. Nah, jenis tes ini yang aktif baru 2 ya. Untuk yang merah itu belum bisa. Jadi untuk aplikasi ini jenis tes yang bisa digunakan 2. Yang latar belakang biru itu yang bisa digunakan dan bisa diklik. Kalau yang lainnya nggak bisa diklik, hanya tampil saja. Ini observasi awal, misi pemeriksaan, kemudian catatan dokter. Kemudian misalnya tambah lagi pemeriksaan yang kedua ya. Tadi metodenya yang ini metode yang kedua. Misalnya dokternya lain.
pemeriksaan. Kalau sudah siap pemeriksaan, tinggal diproses pemeriksaan. Ini yang pemeriksaan pendengaran. Kaliberisasi dulu. Kalau misalnya kurang pas, hentikan dulu, baru mulai lagi, lalu kaliberisasi lagi. Kalau sekira-kiranya udah cukup volumenya, jadi pakai headset ya, headset standar untuk pemeriksaan. Pasien tinggal tekan spasi. Setiap suara yang tampil tekan spasi kalau mendengar, kalau tidak ya jangan tekan spasi. Jadi setiap suara yang tampil maka akan muncul ya dengar atau tidak dengar. Itu cara menjawabnya, tinggal tekan spasi saja. Kalau dengar tekan spasi, kalau tidak lewatkan saja. Nanti dia otomatis pindah ke pemeriksaan suara yang lain, suara kanan dan suara yang di kiri. Nah, udah tampil hasilnya nih, kemudian resumenya, rekomendasi dan lain-lain sudah tampil. Kalau sudah, simpan tes. Nah, data pemeriksaan sudah selesai, tinggal dicetak. Ini datanya, ada identitas segala macam, termasuk dokter pemeriksaan di bawahnya sudah tampil. Kemudian misalnya untuk pemeriksaan yang kedua diproses ya, ini proses. Nah, untuk pemeriksaan kedua ini data-datanya diinput dari data alat ya, jadi harus menggunakan alat, nggak bisa menggunakan aplikasi. Dari data alat diisi datanya, masukkan ke sini, masukkan semua. Nanti untuk kesimpulan dan rekomendasinya nanti sistem yang memberikan. Misalnya ini diisi datanya, jadi data ini data yang keluar dari alat ya. Kalau sudah generate, nah interpretasi otomatis, nah langsung keluar diagnosanya itu dari data angka yang dimasukkan tadi itu. Kesimpulannya seperti itu, kemudian rekomendasinya yang di bawahnya. Ini otomatis terisi. Kalau sudah, simpan tes. Nah, ini hasilnya seperti ini, tinggal dicetak, diekspor ke PDF. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi di akustik refleks ada satu pemeriksaan yang bisa dicetak ulang juga ya, pemeriksaan dicetak juga. Kemudian data pemeriksaannya, ini datanya bisa diekspor ke PDF sama Excel. Yang audiogram juga sama, bisa ke Excel, bisa ke PDF untuk data-datanya ya, PDF. Seperti itu. Kemudian ini yang data akustik yang tadi, jadi bisa dicetak ulang. Berikutnya, kalau ini riwayat aktivitas pengguna, ini audit trainnya, jadi misalnya hapus atau apa, siapa user, siapa yang hapus, ada semua jadi ketahuan. Ini pengaturan aplikasi, tinggal logo, favicon dirubah, nama aplikasi, background itu dinamis ya, tinggal dirubah saja, nanti akan berubah di semua tampilan aplikasinya. Misalnya namanya diganti lab, bukan aplikasinya, bisa langsung berubah, termasuk di depan, termasuk ke hasil-hasilnya juga berubah namanya. Jadi sudah dibikin dinamis. Ini akunnya, kalau mau ditambah bisa. Ini profil yang login. Kemudian ini tentang aplikasi.
Ini untuk yang admin. Kemudian untuk yang login sebagai operator atau petugas, emailnya. Kemudian ini passwordnya tinggal dimasukkan. Nah, sama tampilannya, hanya membedakan tidak ada data akun sama yang aktivitas pengguna ya. Kalau untuk data medisnya sudah semua lengkap. Jadi selain admin, petugas juga bisa langsung melakukan pemeriksaan. Seperti itu. Kemudian ini source-code-nya. Ini database-nya nanti tinggal disetting di situ. Kemudian ini SQL-nya sudah diinput di situ, tinggal diimport nanti kalau diinstal. Kemudian ini untuk memastikan versi Laravel yang digunakan versi 12. Lalu selain itu juga ada data Python-nya. Ini ada kode dari Python-nya. Sudah cukup seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.